Shalom! Bertemu lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu. Pastinya adik-adik di rumah sudah rindu untuk memuji Tuhan, Kak Yol. Iya dong Kak, tapi Kak Yolanda mau tanya dulu nih, apa kabarnya? Sungguh amat baik. Wah, mari kita puji Tuhan Kak dengan lagu Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak terbuka di taman, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, ambil sikap yang baik. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satukan hati, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti Kak Yolanda dalam hatimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Bapa. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Kania, kapan saja ya kita harus berdoa? Pastinya Kak Yol, setiap saat kita bisa berdoa. Apalagi pada saat kita makan, kita mau tidur, bangun tidur, kita harus selalu ingat untuk berdoa, Kak Yol. Wah, sama dong Kak seperti lagu sekolah minggu 1 ini. Kawan-kawan, ingat selalu. Mari kita nyanyikan. Ayo bangkit berdiri, ikuti gerakannya ya. Kawan-kawan, ingat selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kita ulang sekali lagi. Kawan-kawan, ingat selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Shalom adik-adik, masih semangat ya? Jadi hari ini Kakak Valen akan menyampaikan aktivitas untuk minggu ini. Aktivitasnya khusus untuk kelas tengah dan kelas besar, kelas 3 sampai kelas 6 ya adik-adik. Nah, aktivitasnya seperti tema kita minggu ini adik-adik, tekun berdoa bersama.
Nah, jadi adik-adik boleh menuliskan di selembar kertas doa atau harapan adik-adik untuk sekolah minggu kita. Contohnya seperti ini. Gampang kan adik-adik? Dikirimkan sebanyak-banyaknya ya adik-adik. Kakak tunggu sampai hari Rabu di Facebook Sekolah Minggu. Dadah adik-adik! Adik-adik di rumah, siapa nih yang rajin baca Alkitab? Karena Kak Yol, kalau kita rajin baca Alkitab, iman kita semakin bertumbuh, dan bertumbuh. Wah, selain baca Alkitab, Kak, kita juga harus rajin berdoa loh. Sama seperti lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Ayo kita nyanyikan. Bangkit berdiri, ikuti gerakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Valen. Maka dari itu, siapkan hati dan pikirannya, ambil sikap berdoa, sambil kita angkat lagu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom Laskar Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan semangat ya. Nah, biar semakin semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi satu lagu dulu nih adik-adik? Pasti adik-adik sudah pada tahu ya lagu Ibu Jari, Jari Tunjuk. Ayo kita nyanyikan bersama-sama yuk adik-adik. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terkhusus hari ini kami boleh beribadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, bukakan hati kami, bukakan telinga kami, bukakan pikiran kami, agar setiap cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami simpan di dalam hati kami, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, 3 hari yang lalu kita sudah bertemu, beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Valen. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan,
Kak Valen mau menyampaikan dulu nih apa tema kita minggu ini. Tema kita minggu ini adalah tekun berdoa bersama. Tekun berdoa bersama. Diingat ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan. Nah, untuk firman Tuhannya dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Dari kitab Perjanjian Baru ya adik-adik. Iya, Perjanjian Baru. Kalau sudah dapat adik-adik? Sudah. Boleh adik-adik mengikuti dari dalam hati. Kak Valen akan membacakannya ya. Dari bawah judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita lebih lanjut, kakak ada video nih. Adik-adik disimak baik-baik ya videonya. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid tetap dengan setia melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perjalanan pertama yang dilakukan oleh para murid yaitu ke Yerusalem. Masa-masa yang mereka lalui akan semakin sulit karena tugas pelayanan yang biasanya dilakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi tanggung jawab besar mereka yang harus mereka kerjakan sendiri. Setibanya di Yerusalem, para murid yaitu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka pergi menuju sebuah rumah tempat mereka menumpang. Rumah tersebut memiliki tempat khusus, yaitu ruang atas yang digunakan oleh para murid berkumpul setiap harinya untuk bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Itu semua dilakukan tidak lain untuk menunjukkan bahwa mereka semua percaya pada Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus boleh saja tidak lagi bersama-sama dengan para murid. Tetapi mereka percaya melalui doa, Yesus mendengar dan menjawab setiap permohonan mereka. Nah adik-adik, dari video tadi kita bisa lihat ya bahwa murid-murid Tuhan Yesus selalu tekun berdoa adik-adik. Pasti adik-adik di dalam hati bertanya-tanya, tekun itu apa sih Kak artinya? Oke deh, kakak Valen kasih tahu. Tekun itu artinya rajin adik-adik, sungguh-sungguh, terus-menerus dilakukan. Nah, sekarang Kak Valen yang mau bertanya dengan adik-adik. Siapa yang di rumah yang rajin berdoa? Wah, banyak yang angkat tangan ternyata ya. Puji Tuhan. Sekarang kakak tanya lagi. Kira-kira kapan ya kita berdoa? Atau pada saat mau makan saja? Pada saat mau mulai ibadah saja? Atau pada saat kita sedang ingin sesuatu saja baru kita berdoa? Tidak boleh ya adik-adik. Tentu kita harus berdoa setiap saat
sama seperti lagu sekolah minggu yang kita nyanyikan tadi. Nah, sekarang kakak Valen mau tanya lagi. Jangan capek-capek ya kakak tanya, jangan bosan-bosan. Tapi kali ini jawab dengan jujur. Kira-kira kalau adik-adik berdoa memiliki sikap berdoa yang seperti ini kah? Masih buka mata, mengintip, mengganggu kakak atau adiknya di rumah? Atau adik-adik sudah memiliki sikap doa seperti ini? Doa dengan serius, sungguh-sungguh, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kak Valen percaya adik-adik di rumah pasti memiliki sikap berdoa seperti gambar nomor 2 ya. Walaupun kita beribadahnya secara online, Kak Valen nggak bisa lihat adik-adik secara langsung berdoanya seperti apa. Tapi kita harus ingat adik-adik, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita, memperhatikan adik-adik, memperhatikan Kak Valen. Jadi kita harus selalu menunjukkan sikap yang bagus ya adik-adik. Nah, sekarang kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa para murid Tuhan Yesus harus berdoa? Kan Tuhan Yesus tahu semuanya. Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan, apa yang menjadi keinginan kita, apa kebutuhan kita. Kenapa lagi kita perlu berdoa, Kak? Iya, benar sekali adik-adik. Tuhan Yesus Maha tahu semuanya. Tapi Tuhan Yesus sangat senang sekali adik-adik kalau kita berdoa. Dan Tuhan Yesus juga rindu untuk mendengarkan isi hati kita adik-adik. Sehingga dengan berdoa itu juga menunjukkan bahwa kita percaya sama Tuhan adik-adik. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus selalu berdoa ya. Nah, sekarang kalian mau kasih tahu sama adik-adik. Kira-kira apa saja sih yang perlu kita ungkapkan di saat kita berdoa? Ternyata ada tertulis di Alkitab adik-adik. Ada di kitab Filipi 4 ayat 6. Kakak Valen bacakan ya adik-adik, mendengarkan baik-baik. Filipi 4 ayat 6 mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Apa tadi kata Filipi 4 ayat 6 adik-adik? Kita bisa mendoakan, meminta kepada Tuhan segala keinginan kita adik-adik. Jadi kalau adik-adik ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi juara 1 di kelas, adik-adik boleh minta sama Tuhan, berdoa. Tapi kita juga perlu berusaha dan belajar dengan giat ya. Dan kedua, apa tadi? Ucapan syukur. Adik-adik, apalagi di kondisi sekarang, di masa-masa pandemi, kita harus bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa beribadah online seperti sekarang dan sekolah online juga. Dan masih banyak yang perlu kita syukuri di dunia ini. Dan yang terakhir, tidak boleh lupa, ini juga penting. Kita juga patut untuk mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita adik-adik. Misalnya kita melawan mama atau papa, atau kita mengejek teman, atau kita berbohong, kita harus minta ampun sama Tuhan adik-adik. Kita harus mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan tekun berdoa, kita akan memiliki hati yang tenang, damai, aman, sama seperti yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik, masih ada yang mau bermalas-malasan berdoa? Tentu tidak ya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang rajin berdoa. Jangan sampai mama papa marah-marah dulu baru kita mau berdoa. Tidak boleh ya adik-adik.
Kalau perlu, kita harus inisiatif, mengajak mama dan papa untuk berdoa. Apabila misalnya mama dan papa sibuk pagi-pagi sehingga lupa berdoa, kita boleh bilang ke mama dan papa, "Mama, papa, ayo berdoa bersama." Kemudian misalnya ada teman kita atau sepupu kita yang main ke rumah, kita juga boleh mengajaknya berdoa bersama-sama. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk selalu bertekun untuk berdoa bersama-sama. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami di sini anak-anak Tuhan Yesus telah menyelesaikan, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukan dan bertekad terus-menerus rajin berdoa dan tidak takut untuk disuruh berdoa dan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa apabila kami terdapat kesalahan, Tuhan kami minta ampun, biarlah Tuhan yang selalu mengampuni kami dan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, benar adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus tekun berdoa bersama. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya ya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Terkhusus hari ini kami telah menyelesaikan ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami telah bernyanyi dan menari serta mengumpulkan persembahan. Biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, terlebih dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu lindungi dan jaga mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Hai kakak sekolah Minggu dan abang sekolah Minggu. Salam kakak dan abang sekolah Minggu. Nama saya Reva dan adik saya Fania. Dari Sutomen. Sekolah Minggu, saya Felicia. Salam kakak sekolah Minggu. Nama saya Karina Putri Siregar. Salam kakak sekolah Minggu. Kenalkan, nama saya Jimmy Samuel Parlemen Situmiang. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Markus 16 ayat 15b. Si abang sekolah Minggu dan kakak sekolah Minggu. Shalom. Shalom kakak dan abang sekolah Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya, ikuti terus ibadah online sekolah Minggu setiap minggunya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.